Selamat jalan teman berpikir Buya Syakur, dan kita ingat bahwa semua ceramah Buya Syakur itu menunjukkan betapa Indonesia kelebihan akal pikiran sebetulnya. Orang semacam Buya Syakur itu dengan enteng, dengan santai, tapi dengan ketajaman ilmu pengetahuan menguraikan soal-soal rumit di dalam hukum syariah. Tentu saja orang seperti Rocky Gerung ini sangat merasa terakomodir pemahamannya selama ini. Dia dari kalangan non-muslim justru memiliki pemikiran yang sama dengan orang Islam seperti pemikiran model Buya Syakur Yasin. Apalagi kita tahulah Rocky Gerung ini kan sangat mendewakan, menomorsatukan yang namanya akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrul Sunnah. Ya teman-teman, Buya Syakur Yasin masih terus menjadi bahan perbincangan yang terus diangkat oleh teman-teman YouTuber kita, bahkan ditanggapi oleh para kiai, para ustadz terkait pemahamannya yang sangat-sangat berbahaya. Mungkin beliau memang jasadnya, fisiknya sudah tidak ada lagi di dunia teman-teman, akan tetapi jangan lupa secara pemahaman, peninggalan ajaran-ajarannya tidak akan pernah bisa hilang kecuali sudah hari kiamat. Sama seperti pemahaman Syiah, Mu'tazilah, Jahmiyah dan aliran-aliran sesat lainnya teman-teman, meskipun pendirinya sudah nggak ada, tapi ajarannya sampai dengan hari ini ada, terbukti ya. Maka jangan salahkan teman-teman YouTuber kita atau para kiai, para ustadz yang masih terus mengangkat tentang pemahaman Buya Syakur Yasin ini, karena yang dibicarakan bukan pribadinya tapi pemahamannya yang sangat berbahaya ya. Apalagi kita tahu teman-teman, daftar kesesatan ajaran dari Buya Syakur Yasin ini sangat-sangat banyak teman-teman ya, sampai dikomentari oleh salah satu kiai dari Aswaja Idrus Ramli yang jelas mengatakan orang yang mengatakan bahwa agama Islam ini belum sempurna maka dia keluar dari Islam, murtad. Nah teman-teman, dan memang benar ya, pernyataan Buya Syakur ini pernah mengatakan demikian, bahwa Islam tidak akan pernah sempurna karena tidak akan ada sesuatu yang sempurna di dunia ini. Ini sangat-sangat berbahaya ya. Islam itu pasti sudah sempurna teman-teman, tapi penganutnya yang mengamalkan belum tentu dia sempurna, karena namanya manusia. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, aku cukupkan nikmatku kepada kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Kemudian Rasulullah juga pernah bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar wa qad buyina lakum. Apa-apa yang bisa mendekatkan kalian kepada surganya Allah Azza wa Jalla telah aku ajarkan, dan apa saja yang bisa menjerumuskan kalian ke dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla pun telah aku ajarkan. Ini artinya Rasulullah telah mengajarkan kita dari amalan terkecil sampai dengan amalan yang paling besar. Keluar masuk WC diajarkan, doa tidur, doa bangun tidur diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu menunjukkan agama ini sangat-sangat sempurna dan akan terus relevan sampai dengan hari kiamat teman-teman. Tapi kalau berbicara penganutnya, orang-orang yang mengamalkan agama Islam ini ya tidak bisa dikatakan sempurna, karena tentu setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang keilmuannya tinggi dalam agama Islam, ada juga yang hanya sekadar saja. Jadi bagaimana mungkin kalau pelakunya dikatakan bisa mengamalkan ajaran Islam ini secara sempurna, tapi Islamnya sendiri telah sempurna. Dan tentu saja masih banyak sekali pemahaman dari Buya Syakur Yasin ini yang cenderung justru melemahkan agama Islam itu sendiri, bahkan bisa kita katakan melecehkan Islam itu sendiri dan menghina Rasulullah SAW. Contoh, Buya Syakur Yasin ini pernah mengatakan bahwa Rasulullah tidak pernah merasa paling benar. Ini subhanallah teman-teman, sangat berbahaya perkataan seperti ini. Kalau Rasulullah tidak merasa paling benar atas agama yang beliau bawa, maka tidak mungkin Rasulullah menyebarkan agama Islam itu sendiri. Ya nafsi-nafsi saja, terserah bagaimana orang mau memeluk agama yang mana saja. Buktinya sampai mengirimkan surat bagi para raja Romawi ya, agar mau menyembah Allah Azza wa Jalla. Itu artinya Nabi Muhammad meyakini ajaran atau agama yang beliau bawa berupa wahyu dari Allah Azza wa Jalla itulah satu-satunya agama yang paling benar, dan didukung oleh firman Allah Azza wa Jalla, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling diridhoi di sisi Allah Azza wa Jalla adalah agama Islam. Kemudian yang sangat menyedihkan sekali, Buya Syakur Yasin pernah mengatakan terhadap Siti Khadijah sebagai pengikut Nasrani lantaran tidak mau dipoligami. Ini subhanallah teman-teman ya, sedangkan syariat poligami itu baru ada ketika di Madinah ya.
Kemudian katanya setelah Rasulullah meninggal dunia terjadi konflik berdarah antara Abu Bakar dan Ali karena perebutan kekuasaan siapa yang menjadi khalifah setelah Rasulullah. Ini kan pemahaman orang Syiah seperti itu teman-teman ya. Bahkan Buya Syakur Yasin juga mengatakan di dalam Ka'bah itu ada gambar Yesus yang dilindungi oleh Rasulullah SAW. Kemudian Al-Quran juga katanya boleh ditafsirkan oleh siapapun ya, bebas-bebas saja. Bahkan non-muslim pun bebas menafsirkan Al-Quran. Nih subhanallah teman-teman, kalau agama Islam dibiarkan seperti ini, diserahkan bukan pada ahlinya, apalagi dibiarkan orang non-muslim menafsirkan Al-Quran, ya kacau, hancur lebur. Dan mungkin inilah alasan dari kaum muslimin yang masih berpemikiran liberal, bahkan dari kalangan non-muslim, merasa mungkin agamanya atau pemahamannya terakomodir oleh pernyataan-pernyataan Buya Syakur Yasin ini teman-teman ya. Seolah-olah Buya Syakur Yasin ini dianggap sebagai tokoh yang paling toleran, tak terkecuali Rocky Gerung yang mungkin merasa sangat kehilangan dengan meninggalnya Buya Syakur Yasin. Baik, kita simak video dari Rocky Gerung. Ini dia. Selamat jalan teman berpikir Buya Syakur, dan kita ingat bahwa semua ceramah Buya Syakur itu menunjukkan betapa Indonesia kelebihan akal pikiran sebetulnya. Orang semacam Buya Syakur itu dengan enteng, dengan santai, tapi dengan ketajaman ilmu pengetahuan mengurai,kan soal-soal rumit di dalam hukum syariah, di dalam fikih, di dalam legal philosophy dari masyarakat Islam, masyarakat Muslim, dan dia mengedarkan dengan cara yang unik, yaitu kemajemukan dan terutama kesetaraan manusia tuh. Jadi kita ingat Buya Syakur sebagai orang yang menuntun bangsa ini untuk tidak hilang akal sehat tuh. Jadi saya banyak belajar dari seluruh YouTube dia itu, dan itu menginspirasi kita juga. Saya kira juga saya usulkan anak-anak muda, mereka yang Gen Z ini, untuk ikuti ceramah-ceramah almarhum yang sangat bermanfaat, berfaedah bagi bangsa, menenangkan batin, dan dituntun oleh logika yang tajam itu. Jadi kemampuan beliau untuk menyederhanakan ilmu pengetahuan itu dimaksudkan supaya jalan pikirannya itu tetap utuh walaupun diucapkan secara sederhana. Jadi sekali lagi selamat jalan Buya Syakur, dan saya terutama menikmati dengan sangat indah seluruh pemikiran almarhum. Makanya saya katakan di awal teman-teman, tentu saja orang seperti Rocky Gerung ini sangat merasa terakomodir pemahamannya selama ini. Dia dari kalangan non-muslim justru memiliki pemikiran yang sama dengan orang Islam seperti pemikiran model Buya Syakur Yasin. Apalagi kita tahulah Rocky Gerung ini kan sangat mendewakan, menomorsatukan yang namanya akal. Sedangkan dalam Islam tidak seperti itu teman-teman ya. Memang kita sebagai orang Islam perlu berakal di dalam beragama, tapi ketika nanti kita menjumpai dalil-dalil yang mungkin akal kita tidak bisa mencernanya, maka disitulah butuh sami'na wa atu'na, karena tidak semua ajaran agama Islam teman-teman harus diukur dengan akal kita. Kalau agama Islam, kalau ajaran Rasulullah semua diukur dengan akal manusia setiap individual, maka pertanyaannya adalah tolak ukur akal siapa yang akan kita jadikan sebagai panutan utama? Nggak bisa teman-teman ya. Inilah yang menjadi alasan mungkin sebagian orang-orang yang berpemikiran liberal condong ya, menganggap semua agama itu sama ya, berdasarkan penafsirannya, akal-akalannya, apalagi dari kalangan non-muslim yang mungkin selama ini kebanyakan mereka mendengarkan bahwa di luar agama Islam adalah tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Justru dari kalangan tokoh Islam yang disebut seperti Buya Syakur ini, mereka mendengarkan ya pernyataan yang seolah-olah ini merupakan angin segar ya. Agama mereka justru terakomodir. Apalagi di awal video saya katakan Buya Syakur Yasin ini menyebutkan bahwa dulu di Ka'bah ada gambar Yesus yang sengaja dilindungi oleh Rasulullah SAW ya. Tentu orang-orang non-muslim, orang-orang yang berpemikiran liberal cenderung bebas ya, bebas sesuai dengan kehendak hati mereka menjalankan agama ini, senang dengan tokoh-tokoh yang muncul seperti
seperti Buya Syakur Yasin ini. Tapi teman-teman, tentu kita tidak akan bisa tinggal diam teman-teman. Makanya saya katakan secara jasad fisik Buya Syakur Yasin ini memang telah meninggal dunia, akan tetapi pemahamannya nggak akan pernah bisa hilang kecuali sudah hari kiamat teman-teman ya. Makanya buktinya pemahaman Syiah, Mu'tazilah, Jahmiyah, kemudian aliran-aliran sesat yang lainnya, meskipun tokoh-tokoh mereka telah meninggal dunia, tapi pemahamannya, ajarannya sampai dengan hari ini masih ada. Syiah masih ada, Jahmiyah masih ada, Mu'tazilah, pemahaman pemikirannya masih ada sampai dengan hari ini. Maka jangan salahkan kalau kami masih mereaksi, misalkan membantah ceramah-ceramah lama dari Buya Syakur Yasin, bukan membicarakan soal fisiknya, soal keluarganya secara pribadi, tapi kita membantah pemahamannya teman-teman. Karena kan Buya Syakur ini mengaku Islam, tapi justru pemahamannya sangat bertentangan dengan agama Islam. Ya kasihan umat kalau terus-terusan mempercayai, mengamalkan apa yang pernah diajarkan oleh Buya Syakur Yasin ini. Taib teman-teman, semoga ini bermanfaat bagi kita untuk sekedar sharing-sharing saja teman-teman, dan terus teman-teman belajar ilmu agama, hadiri majelis taklim yang bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kalian akan bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Tidak mudah dibodoh-bodohi, didungu-dungukan, apalagi dengan pemahaman-pemahaman liberal yang selama ini muncul termasuk dari Buya Syakur Yasin ini. Barakallahu fikum, semoga ini bermanfaat. Insyaallah bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.